Nah, bacaan yang Bapak Ibu berusaha cerna dari Pak Bambang Ruseno itu termasuk membahas soal dua kalimat syahadat ya, karena ini sangat sentral sekali di dalam pemahaman Islami ya. Terus Bapak Ibu memberikan beberapa komentar juga di texting. Beberapa berusaha membayangkan ya, mungkin di dalam kekristenan dua kalimat syahadat itu mirip dengan kredo-kredo ya, pengakuan iman gitu ya. Kalau nggak salah Pak Harlinton tuh yang bilang begitu ya. Nah, sebenarnya mungkin perbandingan, kalau mau komparasi ya, walaupun tidak tepat sama, perbandingan yang lebih dekat itu adalah dua kalimat syahadat itu seperti baptisan. Karena eh, kapan seseorang itu dianggap masuk Islam adalah kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Begitu ya. Eh, dan ini cukup interesting ya, karena Bapak Ibu beberapa mengomentari, loh ternyata dua kalimat syahadat itu nggak ada di Quran. Ya, paling tidak di dalam bentuk yang diucapkan sebagai eh, syarat itu ya, syarat hukum Islam begitu ya. Nah, itu juga dituliskan oleh Pak Bambang Ruseno ya, dan dia juga menyajikan hadits-hadits utama ya, bagaimana jadi dari Al-Bukhari gitu ya, kenapa dua kalimat syahadat itu formulasinya demikian ya. Dan mungkin kalau Bapak Ibu mau bayangkan kalau pengakuan iman rasuli lah ya, misalnya ya, kredo yang semacam itu juga pengkalimatannya kadang-kadang tidak tepat sama dengan ayat-ayat tertentu secara verbatim ya, tapi itu juga menjadi semacam pilar keimanan yang mempersatukan umat Kristen juga gitu ya. Jadi ini fungsinya memang ada kemiripan sama kredo, tapi mungkin yang lebih dekat ke arah baptisannya sebagai syarat untuk, oh sekarang kamu Islam gitu ya. Nah, saya coba ini juga ya, apa interaksi sama sama AI ya. Kalau Bapak Ibu mau lihat responsnya AI kalau didesak ya. Ini pertanyaan yang saya ajukan ke ChatGPT. Walaupun dua kalimat syahadat tidak tertulis di Quran, mengapa akhirnya menjadi syarat masuk Islam gitu ya? Ini sebenarnya juga mendesak AI mengartikulasikan kesadaran historical ya. Jadi berarti kan ini ada sesuatu yang berkembang berdasarkan sejarah ya, bukan murni Quran. Nah, AI itu bilang ya, dua kalimat syahadat itu eh, memang di dalam formulasinya tidak tepat verbatim, tapi unsur-unsurnya ada di Quran. Ya, misalnya surah 19 ya, soal itu ya, tauhid ya, la ilaha illallah itu ada di Quran. Soal kerasulan Muhammad juga juga ada ya di surah 29, surah Al-Fatah 29. Jadi eh, walaupun tidak di dalam formulasi yang tepat sama, tapi tidak esensinya ada di Quran ya. Dan ini juga argumen yang sering muncul ya kalau berbagai hal di kekristenan itu dipertanyakan. Mungkin yang paling sering adalah kalau diangkat persoalan pemahaman Tritunggal ya, kan Tritunggal nggak ada kata itu di Alkitab gitu ya, atau misalnya disebutkan, misalnya dari kredo aja ya, eh, kata-kata yang menjadi kunci pemahamannya, misalnya homoousios ya, dari substansi yang sama begitu ya, bahwa Allah Tritunggal itu secara substansi sama gitu ya, itu juga konsep bukan dari Alkitab ya. Juga bahwa wajahnya yang tiga ya, di dalam terjemahan biasanya kita memakai kata pribadinya tiga, tapi esensi substansinya sama ya. Dan itu wajah begitu ya, karena prosopon gitu ya. Nah, itu juga bukan istilah yang kita temukan dengan mudah ya di dalam Alkitab, apa mendeskripsikan soal Tritunggal. Walaupun konsep wajah itu penting sih di dalam budaya Timur ya, tetapi di dalam formulasi-formulasi yang tepat verbatim itu di Alkitab nggak ada. Tapi orang Kristen juga akan berargumen bahwa prinsip-prinsip pemahamannya ada ya di Alkitab kalau kalau kita baca ya. Jadi seperti itu mungkin ya, kurang lebih. Nah, lalu kenapa ini ya berkembang menjadi semacam syarat masuk Islam ya? Karena ada ini ya, hukum Islam itu dibentuknya ya.
Jadi ini menarik juga ya, AI itu menjabarkan di dalam pemahaman Islam, hukum Islam itu munculnya bukan cuman dari Quran. Ya ini juga udah kita bahas beberapa kali ya bahwa eh, umat Muslim ya, kalau seorang Muslim itu bilang saya akan menjadi Islam yang hanya Quran saja, itu mungkin juga kesulitan ya karena pemahaman tradisional Islam itu nggak cuman sola Quran ya, asal Quran gitu ya, nggak demikian ya, melainkan memang sirah, Quran dan hadits. Tapi kalau soal hukum itu mekanismenya ada lagi yang lain ya. Jadi hukum itu kodifikasi pembacaan tradisi, hadits dan Quran menjadi eh, hukum perilaku. Ya itu ada empat sumbernya kalau di dalam tradisi tradisional Islam ya. Selain Quran dan hadits, ada ijma, ini kesepakatan ulama begitu ya. Makanya MUI fatwanya masih sangat didengarkan ya. Lalu ada mekanisme yang lain yang disebut kias. Kias ini adalah analogi ya. Jadi kalau hal-hal tertentu memang tidak tertulis di Quran dengan sedemikian eksplisit begitu ya, kita bisa pakai analogi ya untuk berusaha mencerna dan mengkodifikasi eh, lantas perilaku hukum Islam itu seperti apa gitu ya yang diterima ya. Misalnya adalah persoalan ini ya, apakah alkohol itu haram atau enggak? Gitu ya, itu setiap mazhab bisa punya variasi yang cukup tipis-tipis gitu ya. Misalnya kalau di Indonesia ya, apakah tape itu haram atau enggak sih? Gitu ya, ada alkoholnya gitu ya, walaupun sangat sangat rendah ya. Mungkin secara umum kebanyakan menganggap enggak haram sih, tapi katanya alkohol haram gitu ya. Nah, jadi apakah misalnya ada mazhab tertentu ya yang bilang bahwa cuman dari fermentasi anggur saja ya, karena itu yang tertulis eksplisit ya, seberapa analoginya kita ya, apakah semua lantas jadi haram kalau mengandung alkohol sama sekali gitu ya, lantas kalau kimchi gimana ya, tempe oncom gimana gitu ya. Nah itu kan ada variasi-variasi tertentu ya, sehingga bisa ya memanfaatkan teknik-teknik eh, melakukan analisis rasionalnya terhadap terhadap hukum gitu ya misalnya ya. Nah, apakah kalau misalnya Quran yang tertulis ya, at least ada kitabnya itu dianggapnya sakral ya, terutama dalam bahasa Arab gitu ya. Tapi kalau kita di gadget gimana? Gitu ya misalnya ya. Apakah itu sakralitasnya juga sama ya, kita harus perlakukan seperti Quran gitu misalnya ya. Kalau di gereja baca Alkitab dari gadget malah diharamkan ya di awal-awal ya karena dianggap mengganggu konsentrasi kali ya. Selalu himbauannya adalah tutup semua gadget gitu ya misalnya. Tapi belakangan sih udah setelah pandemi mungkin itu juga udah nggak terlalu haram lagi ya kalau di gereja ya. Ya udah ya gadget dia bukannya Tokopedia atau Alkitab ya, ya udahlah gitu ya. Nggak bisa dikontrol gitu ya. Tergantung hati nurani masing-masing ya gitu ya. Nah, tapi paling tidak misalnya gadget itu jangan dibuat berdering ya, itu masih masih haram ya. Kalau yang sampai ada yang berdering langsung semua umat itu melototin gitu ya. Kenapa kamu nggak kendalikan itu device kamu gitu ya? Padahal kalau rada gaptek bingung ya bikin silent itu gimana gitu ya, HP kita ya. Nah, jadi eh, tergantung gimana prakteknya. Bahkan yang Kristen juga mungkin ada ya aspek-aspek tertentu yang kadang lebih haram atau lebih bisa diterima. Nah, kalau di Islam ada kodifikasi hukum itu melewati berbagai perantara ini. Nah, lewat berbagai proses kodifikasi inilah, maka dua kalimat syahadat itu akhirnya ya, terutama juga ada haditsnya ya, akhirnya terkristalisasi menjadi semacam pintu masuk Islam gitu. Dan ini juga punya paralelnya kali ya, kalau kita bilang paralelnya eh, apa adalah baptisan kalau di kekristenan misalnya ya, maka kita tuh bisa membayangkan kalau kita baca Alkitab ya, Paulus aja bilang bersyukur ya di 1 Korintus, untung saya nggak membaptis. Nah, kok gitu ya, kok Paulus kok bersyukur dia nggak membaptis, padahal kan baptisan penting ya. Masa masa gereja nggak melakukan baptisan gitu ya? Gimana ya? Gereja apaan itu gitu ya misalnya. Terus Paulus bilang, oh untung saya nggak membaptis, cuman siapa? Crispus dan Gaius apa yang saya baptis gitu ya. Nah,
kalau Bapak Ibu baca secara kontekstual di 1 Korintus tuh kan ini ya berantem-berantem ya. Banyak sekali pertikaian, terus ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, terus ada golongan Yesus lagi ya, itu yang paling paling hebat golongan Yesus kali ya. Mungkin golongan Paulus tuh golongan nomor 3 gitu ya. Karena Apolos khotbahnya mungkin lebih lebih hebat sih daripada Paulus ya. Paulus kalau khotbah ketiduran ya, Eutikus gitu ya, jatuh ketiduran terus mati lagi gitu ya. Jadi problem ini kalau Paulus khotbah ini ya gitu ya. Nah, terus menghindari pertikaian yang semacam itu, Paulus malah bilang, untung saya nggak baptis gitu ya. Tapi kan baptisan berkembang ya menjadi semacam apa eh, simbol dan apa tradisi yang diterima oleh gereja pada umumnya, menandakan seseorang itu mengakui imannya dan dikonfirmasi oleh komunitas bahwa sekarang dia menjadi Kristen. Gitu ya, itu juga berkembang di dalam sejarah dan diterima ya oleh komunitas gereja mula-mula ya menjadi praktek gitu. Walaupun secara Alkitab mungkin Paulus agak kritis juga ya terhadap baptisan dan agak kritis juga terhadap organized religion yang akhirnya membuat pertikaian saja gitu ya. Jadi kalau gereja-gereja itu bertengkar denominasi ya, mungkin Paulus yang paling paling berlinang air mata begitu ya, karena dari sejak Korintus kan udah begitu gitu ya, kok nggak paham-paham orang Kristen gitu ya. Nah, dari sisi kayak IJMA gitu ya, pembentukan hukum yang lewat konsensus komunitas, sebenarnya gereja Katolik masih melakukan ya, karena surat-surat Paus gitu ya, misalnya dari Roma bilang apa itu masih masih menjadi semacam, kalau paralelnya fatwa ya yang diterima oleh umat kebanyakan gitu ya. Walaupun bisa kontroversi di kalangan scholars ya, seperti yang kita bahas soal Immaculate Conception itu ya, bisa aja Thomas Aquinas nggak menyetujui di awal atau apa, ada teolog yang lain gitu ya. Tapi secara umat kalau Paus itu udah apa menerbitkan suratnya ya terus diterima gitu ya, karena memang ada eh, semacam warisan tradisi ya, bahwa dari Roma itu ketetapannya diterima karena itu mewarisi tradisi-tradisi konsili juga ya, karena kan pengakuan iman rasuli dan lain sebagainya lahir juga dari konsili ya, daripada apa gereja itu saling bertikai. Dan kalau dalam zaman apa eh, pertengahan itu adalah bisa bunuh-bunuhan itu ya, setiap kelompok dan yang satu mempersekusi yang lain begitu ya, sehingga perlu ya ada kesatuan umat yang muncul dari konsili dan persetujuan ya, semua gereja-gereja besar begitu ya. Jadi tradisi-tradisi itu ada. Nah, mungkin sejak zaman reformasi memang kaum Protestan tuh berusaha keluar ya dari tradisi-tradisi tertentu yang dianggap kurang menguntungkan, sehingga mungkin kalangan Protestan dan Reform itu yang paling tidak menghayati hal-hal itu ya. Eh, di satu sisi mungkin bisa dilihat lebih demokratis ya, karena tergantung gerejanya lah ya bagaimana menyikapinya begitu ya. Tapi di sisi yang kurang menguntungkan ya, gereja Protestan itu juga yang paling tidak menghargai denominasi lain sebagai satu tubuh Kristus. Jadi satu tubuh Kristus itu hanya konsepsi indah kalau kita baca Alkitab, dan terutama mungkin kalau kita merasa bahwa Paulus adalah cikal bakal reform gitu ya, kita mau nggak mau harus ngomong Paulus sebagai satu tubuh Kristus ya, karena buat Paulus sangat penting gitu ya. Tapi kita nggak menghayati dan kita nggak embodied itu, karena kita itu mengkritisi sesama orang Kristen kadang-kadang nggak lihat wajahnya sama sekali juga gitu ya. Dasar orang Kristen yang sebelah sono sesat, udah gitu ya. Itu orang Protestan yang biasa gitu ya. Jadi kalau kita mau self kritik ya, mungkin mungkin itu ya, dari pemahaman Islam kita bisa belajar banyak juga gitu ya, bahwa buat buat umat Islam tauhid itu karena Tuhan itu satu ya, maka umat itu juga satu. Ya, orang Kristen Protestan cuman lip service aja ngomong-ngomong satu tubuh Kristus, tapi sebenarnya mungkin gagal menghidupinya. Kadang-kadang kita lihat juga di forum texting kita gitu ya, bahwa alah udahlah nggak usah ngomong satu tubuh Kristus lah gitu ya. Sesama teman sekelas aja kita nggak mampu kok ya ini ya menghidupi itu gitu ya. Nah, di kolom chat ada pertanyaan dari Bu Nani, berarti termasuk perizinan Vatikan untuk bercerai dari pasangan Katolik itu bisa dikatakan termasuk isma ya Pak? Nah iya, jadi di dalam tradisi Katolik itu kan cerai itu nggak boleh ya. Tapi kan ini ya, apa realitas kehidupan rumah tangga itu kan
complicated ya buat Bapak Ibu yang belajar konseling tahu gitu ya. Misalnya ada kasus-kasus yang kita tuh sulit ngomong ya kalau misalnya apa KDRT gitu. KDRT itu kalau dibilang nggak boleh cerai ntar bisa mati istrinya gitu misalnya ya. Nah itu kan gimana gitu ya kalau kita cuman sekedar oh pokoknya nggak boleh cerai kamu gitu ya. Terus orang kalau konseling dikasih ayat aja ini loh. Kan Yesus bilang nggak boleh cerai kecuali karena zina gitu misalnya ya. Terus kalau cuman satu dimensi yang semacam itu bisa bisa agak kesulitan ya sehingga apa mungkin yang golongan Protestan itu lebih lebih apa lebih kontekstual ya. Kalau yang Katolik lebih berusaha supaya perceraian itu terkodifikasi secara tradisi dan hukumnya juga nggak boleh gitu ya sehingga eh, di dalam apa komunitas Katolik supaya nggak boleh cerai tapi kalau mau pisah gimana ada annulment pembatalan pernikahan gitu jadi dibuat semacam backdoornya supaya supaya bisa ya tapi kalau kalau di annulment itu dianggap memang nggak pernah nikah sih gitu ya jadi sehingga perceraian itu nggak ada gitu ya. Mungkin buat yang Katolik itu dianggap sebagai semacam bentuk komitmen ya, eh, bukan backdoor gitu ya, dan semacam adaptasi juga terhadap realitas kompleksitas hidup keluarga gitu ya. Ini Pak Harlinton bilang di HKBP juga ada yang mirip dengan konsep ITSMA ini Pak, setidaknya melalui rapat pendeta HKBP. Nah, HKBP ini kan Lutheran ya. Jadi Luther itu kan rahib Katolik gitu ya. Sebenarnya yang paling Katolik dari semua yang reform adalah Luther gitu ya. Jadi nah kadang-kadang yang reform Calvinis tuh nggak menganggap yang Luther itu reform ya. Jadi kadang-kadang bisa lucu juga ya. Karena yang reform Calvinis itu kalau bicara kadang-kadang berusaha membedakan maksud kamu Lutheran ya. Lutheran kan bukan reform gitu ya misalnya. Nah, jadi ini mulai mulai kelihatan juga siapa di kubu yang mana gitu ya. Itu jadi interesting juga gitu ya. Nah, jadi iya terima kasih Pak Harlinton untuk ininya. Jadi kita bisa melihat ya ada paralel-paralel tertentu ya di dalam berbagai tradisi sehingga mungkin memang realitas kehidupan keagamaan itu tidak hitam putih seperti yang kadang-kadang kita ucapkan ya di dalam formulasi-formulasi doktrinal kita gitu ya. Nah ini Pak Agustinus juga bilang soal annulment itu ya. Oh ini Pak Pak Dogat bilang kami reform Jasonism. Wah ini bidat yang mana lagi ini gitu ya. Soalnya belum belum banyak pemeluknya kayaknya. Nah ya jadi itu ya soal soal dua kalimat syahadat ya. Nah, sering karena orang nggak memahami ini ya, apa paralelisme itu ya. Jadi kalau apa paralelnya nggak dicermati bisa ada semacam ini ya, apa selisih paham karena ketidakpahaman ya. Misalnya ya, ini sih nggak sangat kritikal ya, tapi ada kenalan saya dia dia Kristen ya wanita terus nikah lagi sama suaminya Muslim gitu ya. Terus kan kalau di Indonesia kan bingung ya kalau nikah itu kan harus nikah agama dulu ya. Jadi nikah nikah campur itu yang paling sulit lah kasusnya ya karena kan harus ada nikah agama dulu baru bisa kecatatan sipil gitu ya. Bahkan antara Kristen sama Katolik juga bisa bisa sulit begitu ya. Padahal ini masih masih satu tradisi karena gereja itu suka nggak mengakomodasi ya permasalahan-permasalahan itu. Pokoknya nggak mau gitu ya. Jadi ada kenalan saya yang Kristen sama Katolik misalnya kasusnya akhirnya ke luar negeri dulu ya misalnya ke Australia atau apa yang nggak ada kesulitan mendapatkan catatan sipil karena hukum sipil sama apa pernikahan agama itu terpisah ya negara itu berkewajiban memenuhi apa hak-hak sipil dari citizenship-nya termasuk pernikahan nanti catatan sipilnya dari luar negeri itu dibawa pulang terus itu yang disahkan itu lebih mudah daripada mau mau nikah campur kalau di Indonesia gitu ya. Nah, kenalannya lain yang Islam sama Kristen gitu ya, yang wanitanya bilang, saya tetap Kristen kok di dalam penghayatan agama saya gitu ya. Tapi demi menghormati tradisi yang lain, terus nikahnya itu di dalam nikah Islam gitu ya, pemberkatannya ya istilahnya. Terus di dalam ritualnya mengucapkan dua kalimat syahadat ya, karena kan dua kalimat syahadat itu ini ya apa? Menurut dia yang Kristen itu
saya tetap Kristen kok gitu ya, karena kan saya dibaptis Kristen gitu ya. Tapi kan ini nggak sejajar pemahamannya gitu. Jadi dia menyetujui juga mengucapkan dua kalimat syahadat karena buat dia itu bukan menjadi kunci keimanan dia gitu. Tapi buat yang Islam, yang Muslim akan menerima bahwa sekarang dia udah masuk Muslim kok. Jadi dianggap sah juga begitu ya. Nah, jadi kadang-kadang paralelismenya bisa kurang dipahami ya sehingga bisa ada misperception. Tapi misperceptionnya dalam hal ini apa, membuat ruang negosiasi yang mungkin ya untuk pernikahan kawin campurnya itu begitu ya. Karena yang wanita bisa merasa bahwa dia tetap apa, berpegang pada keimanannya ya, dia tetap Kristen. Cuman dia bisa menegosiasikan itu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat begitu. Tapi buat yang Islam mengucapkan dua kalimat syahadat sudah masuk Islam gitu ya. Nah, jadi bisa ada komplikasi-komplikasi semacam itu ya karena paralelisme yang nggak sejajar tepat sama begitu ya antara antara dua agama. Buat yang paham jadi bisa bisa memilih memilih sikap ya bagaimana mau menavigasi hal-hal tertentu itu gitu ya. Eh dan perkawinan itu karena diatur lewat agama dan lewat catatan sipil itu menyajikan fenomena-fenomena interesting ya, terutama di Indonesia yang hukum pernikahannya demikian gitu ya. Nah, ada lagi kenalan saya yang lain, dia yang satu Kristen, satu Katolik. Waktu mau nikah juga mengalami kesulitan, tapi dua-duanya menegosiasinya ya dengan dua-duanya dibaptis di dua gereja aja, udah gitu ya supaya bisa ya di ini ya di apa di diberkati gitu ya. Nah, tapi ini juga masalah ya karena berarti satu tubuh Kristus itu apa maksudnya? Gitu ya karena gereja yang satu nggak mau mengakui baptisan dari gereja yang lain, bahkan yang sesama Protestan loh ada yang nggak mau ngakuin loh baptisan dari gereja yang lain gitu ya, padahal kan menurut yang Kristiani dibaptis dalam nama Allah Tritunggal ya sudah gitu ya. Dan kalau ditanya Agustinus ya, Agustinus itu bilang baptisan itu ada kuasanya bukan siapa yang membaptis dan bukan gereja mana yang membaptis begitu ya, melainkan atas nama siapa dia dibaptis gitu ya. Kok gereja zaman sekarang ini ya memaksakannya, dan kapan lagi bisa memaksakan kalau bukan dalam pernikahan begitu ya, dipaksa aja ya kamu untuk dibaptis ulang gitu ya. Nah, jadi kita itu ini ya apa, sama sekali nggak menghayati sih satu tubuh Kristus itu ya. Eh, dan apa, perlu ya self kritik yang cukup keras karena berarti gereja itu cuman cuman concern kepada kelompoknya sendiri begitu ya. Dan apa, seminarian ini yang berpotensi ya mengikis sikap-sikap yang semacam itu karena nanti Bapak Ibu berkiprahnya atau sekarang juga sudah di gereja gitu ya. Jadi eh, seberapa serius sih kita menghayati satu tubuh Kristus itu ya? Jangan-jangan kita ini memang memang nggak mampu aja sih begitu ya, tapi nggak mau mengakui begitu ya karena di dalam praktek-praktek kita kan ini ya kelihatan ya fenomenanya begitu ya. Nah itu. Oke, mungkin segitu dulu ya. Ada komentar atau pertanyaan nggak dari persoalan kalimat syahadat ini? Ya, kalau belum ada, kita lanjut lagi ya. Nanti mungkin muncul muncul pertanyaan kali. Nah, hal yang menarik yang menjadi sorotan Bapak Ibu yang lain ya, muncul dari pertanyaan, kalau nggak salah termasuk salah satunya dari Pak Leonardo ya, adalah persoalan ini ya, perdebatan antara kaum Mutazila dan kaum Asy'ari gitu ya. Karena di situ Pak Bambang Ruseno itu mencermati ya bahwa memang di dalam pemahaman doktrinal itu tiba-tiba muncul kesadaran bisa ada problem kalau Quran itu juga kekal gitu ya. Karena kalau Quran itu kekal apakah mengancam tauhid begitu ya, karena ada dua entitas nih yang kekal. Berarti kan ada yang dipersamakan dengan Allah begitu ya, apakah itu musyrik begitu ya? Terus terjadi perdebatan sangat keras juga ya di dalam tradisi Islam. Tapi perdebatan itu udah selesai ya, dan tradisi yang diwarisi oleh Islam tradisional adalah dari kaum Azari. Ya, di dalam penjelasan banyak Muslim scholars juga ya, kalau Bapak Ibu baca Abdullah Said misalnya ya tentang tafsir Quran ya, juga Pak Bambang Ruseno menjelaskan ya, kaum Asari itu mengambil apa
posisi tengah ya antara yang kaum Mutazila itu yang lebih rasional keras ya. Rasional keras itu bilang nggak boleh ada entitas yang lain kecuali Allah sehingga pasti Quran itu ciptaan. Ya, tapi kan di dalam pemahaman tradisional Islam memang Quran itu turun dari sorga begitu ya lewat malaikat Jibril kepada Muhammad ya sehingga apakah tradisi itu yang mau di apa disekunderkan begitu ya sehingga lebih rendah daripada tauhid begitu ya yang berusaha dipertahankan dengan sangat kuat oleh kalangan Mutazila begitu ya atau yang mau secara keras bilang bahwa Quran juga kekal ya sehingga mungkin terkesan agak politeis atau musyrik gitu ya. Nah, Azhari itu yang mengambil jalan tengah ya. Sehingga di dalam apa perdebatan itu muncul ya walaupun Azhari itu kelompok itu mengkonfirmasi ya bahwa eh, tradisi Quran itu kekal ya. Tetapi memang di dalam setelah diwahyukan dan menjadi kitab, memang Quran itu mengambil bentuk fisik juga yang secara konteks ada di dalam sejarah begitu ya. Nah, sehingga apa posisi tengah ini yang diterima oleh oleh masyarakat dan secara tradisional Islam gitu ya. Mungkin pembelajarannya ya, mungkin yang dari sisi di luar doktrinal ya buat Bapak Ibu ya adalah seringkali kalau Bapak Ibu itu di dalam pertikaian ya, maka yang lebih bisa punya peaceful solution ya di dalam pembacaan doktrinalnya itu mungkin yang bisa diterima oleh banyak kalangan gitu ya. Dan apa sebenarnya di dalam tradisi reform juga ada ya hal-hal semacam itu, cuman entah kenapa ya banyak apa kelompok reform itu mengembangkan semacam apa kebanggaan berteologi yang cenderung hostile terhadap yang lain gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu baca sejarah reform gitu ya, misalnya tentang Calvin ya, eh, salah satu topik yang diperdebatkan sangat keras ya di kalangan reform sendiri ya adalah persoalan perjamuan kudus. Ya, jadi perjamuan kudus itu kan memang kalau Bapak Ibu belajar sistematik teologi ya, atau sejarah gereja ya, antara Luther sama Zwingli itu ada perbedaan keras. Ya karena Zwingli bilang perjamuan kudus itu simbol saja begitu ya. Tapi kan tradisi Katolik itu bilang terjadi transubstantiation ya bahwa eh, roti itu benar-benar begitu diberkati menjadi tubuh ya sehingga kalau Bapak Ibu ikut apa perjamuan Ekaristi di gereja Katolik begitu Romo itu bilang inilah tubuh Kristus Bapak Ibu harus bilang amin gitu ya terus menerima eh, apa roti itu yang sekarang adalah tubuh Kristus tapi dengan sikap hormat ya karena ini tubuh Kristus loh gitu ya jadi mungkin yang Katolik itu eh, menghayati ya ada aturan tertentu menerima hosti itu nggak sembarangan gitu ya ngambilnya ya kalau mau diambil tangan harus diletakkan ke tangan kiri terus diambil pakai tangan kanan gitu misalnya karena tangan kanan itu lebih tangan yang lebih baik begitu ya. Eh, yang Protestan kalau eh, menghayati satu tubuh Kristus gitu ya terus berusaha ambil sakramen juga ya perjamuan kudus di gereja Katolik kadang bisa belepotan gitu ya karena nggak tahu ya ritual yang bagus itu seperti apa gitu ya mungkin lebih aman nggak ikut serta begitu ya daripada salah terus nanti dimarahin romonya kamu ini eh, nggak paham ya gitu ya. Nah tapi nah, apa ada perbedaan keras itu ya antara Luther sama sama Zwingli begitu ya. Dan di tengah perbedaan keras itu Calvin tuh berusaha ambil jalan tengahnya tuh. Karena Calvin itu sangat menghormati Luther gitu ya. Kalau Bapak Ibu baca Institutio ya misalnya, Bapak Ibu akan lihat ya kritik Calvin terhadap pemahaman apa sakramen perjamuan kudusnya Luther, tapi Calvin tuh cenderung nggak mau sebut nama. Ya kalau kalau kritik dia terhadap kelompok lain yang dianggap bidat dia sebut nama bisa. Terhadap Luther dia nggak mau sebut nama ya. Sebegitu hormatnya Calvin sama Luther ya karena Luther itu adalah ini ya apa reformator generasi pertama ya Calvin sebenarnya jauh lebih muda generasi kedua ya bisa dibilang. Terus Calvin itu berteman sangat erat sama Melanchthon. Melanchthon itu muridnya Luther yang sangat berbakat gitu ya. Terus juga
Calvin tuh diselamatkan oleh Martin Bucer ya. Bucer juga sangat hormat kepada Luther begitu ya. Waktu Calvin tuh lari ke Swiss ya, dia berteman erat juga sama Martin Bucer gitu ya. Tapi dia juga menghormati Zwingli begitu ya. Jadi gimana caranya? Dia ambil jalan tengahnya. Ya, dan mungkin tradisi Protestan kebanyakan sekarang sebenarnya punya tradisi Calvinis ya. Calvin itu bilang, dia juga nggak mau bilang kayak Luther ya, consubstantiation ya, bahwa Tuhan itu hadir bersama dengan roti. Ya kalau Luther bilangnya gitu. Ya perjamuan kudus itu seperti apa? Allah itu lahir hadir bersama dengan roti. Kalau yang Calvinis akan bilang loh kan Yesus sudah naik ke surga ya. Dan kalau Yesus itu benar-benar manusia ya, lokasinya either di surga atau di bumi gitu ya. Jadi ada problematika itu ya secara doktrinal gitu ya, dan Calvin sebenarnya diam-diam tidak menyetujui ya consubstantiation-nya Luther gitu ya. Buat Calvin waktu ambil perjamuan kudus itu ya, selain memang itu adalah simbolisme ya seperti Zwingli ya, tetapi pada saat mengambil perjamuan kudus, Roh Kudus itu mempersatukan umat dengan Yesus. Ya, jadi itu karya Roh Kudus sebenarnya. Ada konsep union with Christ di situ, ya. Tetapi kalau Roh Kudus itu mempersatukan seluruh umat dengan Kristus ya, kok kita orang Kristen Protestan berantem-berantem gitu ya. Itu juga artinya kita tuh sebenarnya nggak paham Calvinisme ya, dan tidak paham bahwa Calvin tuh berjuang keras supaya ada middle way ini nih di antara Zwingli sama Luther yang kadang-kadang saling memaki dengan kasar ya, karena si Zwingli menganggap Luther itu terlalu Katolik begitu ya, padahal Katolik itu adalah antikristus begitu ya, di dalam era perdebatan yang sangat keras ya antara yang reform dengan yang Katolik itu, maki-makian itu keluarnya sangat-sangat keras begitu ya. Dan Luther juga lidahnya pedas juga sih gitu ya. Sama aja memaki Zwingli itu dengan kata-kata yang sangat-sangat kasar ya. Mungkin kalau Bapak Ibu baca Paulus, Paulus kan juga bilang anjing, bodoh itu begitu ya. Kalau Bapak Ibu mau membela diri ya bahwa loh ini Paulus aja ad hominem begitu ya. Kok saya nggak boleh ya di kelasnya Pak Ihan ini ad hominem gitu ya. Ya ini latihan disiplin kita lah yang kita pelajari di kelas gitu ya. Eh, apa Kalau Bapak Ibu mau di luar ad hominem silakan gitu ya. At least di kelas kita, aturan kelas kita seperti itu gitu ya. Ya nih Pak Eliezer bilang ya, Luther itu teologi babi ke kaum antinomian gitu ya. Iya Luther Luther mulutnya pedas sih kalau Bapak Ibu baca baca ini ya tulisan-tulisan Luther juga ya. Nah, jadi tapi yang pingin saya tadi angkat ya adalah dari berbagai kasus ya, terutama pertikaian-pertikaian yang sangat keras ya di antara kelompok-kelompok agama, sering kelompok yang bisa menartikulasikan teologi yang lebih peaceful, yang lebih menyatukan umat ya, itu yang lebih diterima. Sehingga kalau Bapak Ibu memang golongan reform yang mau semper reformanda, terus berusaha terus menerus eh, meng, apa, memelihara ya api reformasi itu juga bahkan di zaman sekarang, Bapak Ibu harus belajar berteologi yang demikian ya. Dan Bapak Ibu kalau baca Alkitab tradisi Yahudi itu kan juga ini ya, juga sangat ambivalen terhadap yang kafir ya. Sebenarnya Paulus itu sangat generous terhadap yang kafir karena menyediakan teologinya bahwa memang yang menjadi pokok dari eh, pohon utama itu memang Yahudi ya, karena menerima anugerah dari Yahweh begitu ya, tapi yang kafir tuh dicangkok ya ke dalam pokok utama ini ya, sehingga yang kafir juga beroleh tempat ya, sehingga di dalam teologinya ya, Paulus itu berhasil ya menghayati cinta kasih itu justru kepada orang-orang yang dipinggirkan, yang dikafir-kafirkan begitu ya, dan kita bisa bernapas lega ya karena memang ternyata cinta kasih itu menang ya di dalam teologi Kristen. Tapi ya zaman sekarang banyak orang reform membaca Paulus nggak gitu ya, malah meneladani marah-marahnya itu ya. Tapi nggak menghayati cinta kasih Kristus itu yang sebenarnya menjadi satu ya di dalam teologi Paulus begitu ya. Dan Paulus itu marah-marah justru kepada orang-orang yang sering mengkafir-kafirkan yang lain begitu. Jadi marah-marahnya dia tuh purposeful.
Orang reform zaman sekarang marah-marahnya tanpa purpose ya. Yang penting marah karena marah itu keren gitu ya. Sehingga apa? Gereja itu jadi gereja yang marah-marah gitu ya karena kita tuh belajar style itu ya buat mimbar kita gitu ya. Nah, tapi kalau kita baca Paulus, Paulus itu bukan marah tanpa tujuan. Purpose dia adalah membela yang lemah itu ya, yang dikafir-kafirkan terutama di dalam tradisi yang dianggap lebih lebih sentral ya. Paulus itu menghayati cinta kasih itu ya. Dan kalau Bapak Ibu ya, di dalam tradisi yang Kristen kan keselamatan itu menjadi yang utama ya. Seringnya ya di dalam diskusi kalau sistematik teologi dianggap yang pembeda yang besar di apa terhadap agama yang lain adalah soal keselamatan. Tapi kan sebenarnya kalau kita mau sensitif ya, baca Alkitab ya, kita paham ya ada kisah ada orang muda yang kaya datang ke Yesus terus tanya, "Bagaimana Rabi cara saya mendapatkan hidup yang kekal atau masuk dalam kerajaan sorga?" gitu ya. Kan Yesus nggak jawab sistematik teologi ya. Yesus juga nggak menjawab sola fide, sola ini, berbagai sola-sola tradisi reform kita ya. Yesus jawabnya adalah ini ya, Shema Israel. Ya sebenarnya yang dia kutip itu ya. Terus lakukan yang udah tertulis di hukum ya. Jangan mencuri, jangan berzinah gitu ya. Terus orang mudanya itu mungkin jadi sedikit jumawa. Saya dari muda udah melakukan itu semua Tuhan. Mungkin subteksnya ya, dengan kata lain, masa segini aja Tuhan gitu ya. Gitu ya. Terus baru masuk challenge-nya Yesus begitu ya. Jualah seluruh hartamu ya, bagikan kepada orang miskin, ikut aku. Gitu ya. Jadi sebenarnya ya kalau kita mau bilang ya, tradisi kekristenan itu keselamatannya karena apa? Ya sebenarnya adalah cintailah Tuhan dan cintailah sesama loh. Tapi kenapa ya secara tradisi, secara historikal kok kita jadi formulasi doktrin? Gitu ya, itu kan pertanyaan yang ini ya, yang sebenarnya buat seminarian harus harus dijawab ya, begitu ya. Kalau buat yang di gereja ya udahlah, kadang-kadang menjalankan ritual gereja ya udah selesai ya, karena itu kewajiban kita gitu ya. Tapi kan Bapak Ibu belajar gitu ya. Nah, sehingga ya apa jawabannya historikal ya. Kalau Bapak Ibu tanya ke AI, secara historikal kita butuh ya semacam kodifikasi lagi ya siapa yang termasuk umat gereja, siapa yang bukan ya. Sehingga ada kodifikasi doktrinal tertentu yang kita anggap inilah yang disetujui oleh umat ya. Sehingga keselamatan itu kita punya formulasi doktrinalnya. Begitu ya yang Bapak Ibu pelajari di kredo-kredo dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu datang ke Yesus ya, terus bawa kredo-kredo itu, terus tanya, bagaimana Tuhan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Ya itu jawaban Yesus tuh. Jangan-jangan jawaban Yesus mengejutkan kita ya. Karena jawaban Yesus itu membenturkan kita kepada realitas kita. Siapa yang menjadi Allah kita sebenarnya? Ya harta kamu atau bukan? Kalau kamu bilang bukan, bisa nggak kamu tinggalkan? Sekarang juga ikut saya. Apapun taruhannya. Gitu ya. Jadi jawaban Yesus tuh sangat eksistensial ya, terlalu eksistensial buat orang reform karena orang reform butuh formulasi filosofis doktrinal yang solid begitu ya. Nah, tapi berarti siapa yang salah ya? Yesus atau orang reform begitu ya. Nah, silakan gitu kan gitu ya jadinya pertanyaan kita gitu ya. Nah, sehingga ya kalau jawabannya itu ya, kalau jawaban Alkitab itu ya sangat eksistensial ya. Mungkin kalau kita mau pahami terlepas dari sejarah perkembangannya ya, jawaban Islam juga begitu loh. Ya, karena jawaban Islam tekenannya tauhid. Ya, tauhid itu adalah buat kamu itu Allah itu siapa? Ya, sehingga pressure-nya adalah apakah kamu ada ilah-ilah yang lain itu juga ya. Jadi sama ya. Ternyata Yesus tuh bicara dalam bahasa-bahasa Shema Israel itu yang dipahami oleh Yudaisme, yang dipahami oleh orang Yahudi, dipahami juga oleh Islam ya dalam bentuk tauhid. Begitu ya. Sehingga sentral dari kehidupan kita itu adalah Tuhan. Itulah keselamatan. Ya, dan Paulus akan setuju sepenuh hati dengan itu. Itulah artinya kamu selamat. Karena kamu dipersatukan di dalam Kristus. Ke dalam kematiannya, kamu juga akan dipersatukan ke dalam kebangkitannya. Calvin juga akan setuju. Ya, union with Christ gitu ya. Tapi kan orang reform enggak ya. Kita setuju dengan formulasi-formulasi doktrinal kita. Ya, sehingga ada yang melihat kesegaran di dalam khotbah-khotbah pendeta Yason. Begitu ya. Karena
Pendeta Yason sering juga mempertanyakan hal itu ya. Kamu anggap kamu udah selamat ya. Kamu anggap kamu ini ya berhak merendahkan ya orang-orang yang nggak ke gereja dan lain sebagainya begitu ya. Tapi jangan-jangan Yesus itu yang mengasihi orang-orang semacam itu ya dan membenci arogansi gereja begitu ya. Misalnya ya. Sehingga ada ya yang kelompok-kelompok yang ngefans apa khotbah-khotbah pendeta Yason. Sementara ada kelompok yang lain mungkin yang memblacklist ya. Kalau pendeta Yason jangan boleh khotbah di kita. Dia khotbahnya aneh gitu misalnya ya. Misalnya gitu ya. Saya sendiri yang ngefans ya dengar khotbah-khotbah Pak Yason. Suka menikmati juga secara sembunyi-sembunyi gitu ya. Ya, jadi mungkin segitu ya soal Mutazila dan Asarid. Oh, mungkin menjawab pertanyaan Pak Leonardo ya. Jadi apakah itu paralel ya dengan kesulitan umat Kristen ya misalnya menyikapi sesuatu yang sangat transenden ya, eh, memahami apa semacam esensi keilahian itu sendiri. Nah, itu iya. Ya sehingga buat scholars baik scholars Muslim maupun yang Kristen ya, dua-duanya mengakui ya bahwa sebenarnya paralel ya eh, apa Allah menjadi firman ya itu terjadinya kalau kalau di Kristen itu inkarnasi ya, Allah menjadi manusia. Kalau di Islam itu in librasi itu yang ditulis oleh Pak Teddy juga ya di dalam textingnya ya bahwa eh, Allah itu atributnya menjadi kitab. Jadi Quran itu yang dimaknai kekal gitu ya. Makanya penghormatan umat Islam terhadap Quran itu sangat tinggi. Kalau Bapak Ibu nggak paham ya, karena Bapak Ibu yang Kristen tuh merasa ya bahwa ini kan cuman buku doang gitu ya. Itu kalau Bapak Ibu harus membayangkan adalah penghormatan umat Kristen terhadap Yesus. Begitu ya, itu tuh nggak sejajar begitu begitu aja ya, agak agak miring gitu ya paralelismenya. Makanya kita sering nggak paham ya. Makanya Ahok itu ya begitu bilang bahwa bisa ditipu dengan Al-Maidah gitu ya. Itu karena menyinggung Quran bisa terasa sangat menyinggung yang nggak dipahami orang Kristen gitu ya. Sementara Ustadz Abdul Somad yang bilang di balik salib itu ada apa jin kafir gitu ya. Itu kan nyentuhnya ke Yesus. Ya itu buat orang Kristen tuh sangat menyinggung begitu ya. Karena ketersinggungan terhadap Quran itu sejajarnya sebenarnya ketersinggungan terhadap Yesus. Jadi Yesus sejajarnya bukan sama Muhammad. Yesus sejajarnya sama Quran gitu ya. Di dalam struktur doktrinal pemahaman agama masing-masing yang koheren di dalam dirinya gitu ya. Nah terus waktu berdialog kita nggak paham kesejajaran itu gitu ya. Terus kita jadi punya shock-shock tertentu gitu waktu berusaha berdialog gitu ya. Jadi Pak Leonardo itu benar di dalam apa estimasi pertanyaannya itu ya. Iya, ini Pak Teddy bilang Quran tidak boleh dibawa ke WC ya. Bahkan kan kalau baca Quran harus ada ini ya, apa tempat tadahnya gitu ya. Nggak boleh ditaruh di lantai juga nggak boleh ya Quran. Makanya menjadi dilema ya kalau apa kitab sucinya ada di gadget. Padahal kita kalau ke WC ya bawa gadget ya buat YouTubean atau apa ya kan gitu kan kita ya apa WA-an di WC gitu ya. Terus kan di gadget kita juga ada ya kitab suci gitu ya. Nah, jadi di dalam perkembangan kalau Bapak Ibu berusaha cari ya diskusi-diskusi di Detikcom atau apa ya, apakah kitab suci yang ada di gadget itu dianggapnya juga sesakral itu biasanya akhirnya penilaiannya tidak ya karena tidak dalam bentuk fisik begitu ya, melainkan secara digital itu dianggap sakralitasnya tidak tidak konkret lah begitu ya. Ya, Pak Leonardo itu istilah yang dipakai oleh Pak Teddy itu inlibrasi ya sebagai padanan terhadap inkarnasi ya. Tapi apakah orang Islam pakai istilah itu juga? Mungkin sih ini karena Pak Teddy menyoroti dari sisi kekristenan terus paralelnya inkarnasi dan inlibrasi ya. Buat yang Islam karena nggak menghadapi dilema yang semacam itu mungkin nggak seperti itu juga kali istilah yang yang biasa dipakai gitu ya. Hmm. Nah, ya ada pertanyaan nggak sejauh itu dulu? Ya betul Pak kata Pak Teddy ini. Hmm.
Pertanyaan, komentar Bapak Ibu soal ini ya, soal perdebatan antara Mu'tazilah dan Asy'ari. Masih aman? Oke, ini dari Bu Ela. Anak-anak yang sekolah di salah satu sekolah khusus Islam di Jawa Tengah, saking nggak boleh Quran ditaruh bawah, mereka taruh di kepala. Biar Allah bikin aku pintar, katanya. Nah, ini di dalam apa penghayatan tradisi tertentu ya, jadinya begitu ya. Ya, mungkin apa yang dipelajari adalah buat orang Kristen kadang-kadang mungkin kita kita merasa ya, yang Kristen tuh merasa bahwa oh ada paham ineransi, infallibility, kita udah menghormati banget gitu ya. Tapi kalau lihat yang Islam mungkin mereka lebih serius sih menghormati firman gitu ya. Terus Bapak Ibu belajar Yunani dan Ibrani setengah mati gitu ya. Terus kalau di kelasnya Pak Philip ada pertanyaan, masa sih Pak, kita kalau mau memahami Alkitab itu apa iya ya harus sampai grammarnya segitu gitu ya? Apa iya ya masyarakat umum kalau baca Alkitab itu grammarnya segitu baru bisa menghayati Alkitab gitu ya? Yang yang Islam nggak ada pertanyaan sama sekali tuh kalau baca Quran ya wajib bahasa Arab gitu ya. Perkara ngerti nggak ngerti kita berusaha baca dulu gitu ya. Mungkin mungkin sisi apa yang kurang menguntungkan adalah terus jadi taklid ya. Jadi pokoknya ini aja dicekokin aja gitu ya. Pemahaman itu nomor dua gitu ya. Mungkin itu eksesnya ya. Tapi kayak seriusan belajar bahasa asli dan lain sebagainya, yang Islam lebih serius ya. Keseriusan menyikapi kitab suci, yang Islam lebih serius ya. Yang Kristen mungkin terbukti banyak lip service ya, terus nggak tahan belajar gitu ya. Belajar dikit aja kita, aduh udah capek nih, lelah gitu misalnya, gitu ya. Iya. Nah, ya kita kita lanjut ya ke ini pertanyaan yang terus masih menggelayuti dan menghantui kita ya soal historisism ya, soal historical ya. Dan Bapak Ibu ada yang punya komentar-komentar yang cukup bagus ya soal dilema historical ya bahwa apakah tradisi Islam dan ini juga berkaitan dengan ini ya kali debat kita minggu depan ya yang akan kita coba langsungkan ya. Apakah sejarah Islam itu ya sirah nabawiyah itu memang sebenarnya apa bermasalah ya secara historical critical gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu cek ya misalnya ya ke apa eh, literatur ya maupun ChatGPT ya kalau mau cek apa cek cepat ya ChatGPT biasanya punya data-datanya juga ya bahwa memang sirah nabawiyah itu dikristalisasi ya at least secara tertulis ya. Pak Bambang Ruseno menyebut Ibn Ishaq ya itu 100 tahun kemudian dari zamannya Muhammad gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya misalnya di kolom apa komentar diskusi YouTube kita ada yang bilang bahwa Alkitab kan ditulis eh, mungkin yang paling early surat-surat Paulus itu ya tahun 50-an akhir lah. Jadi mungkin 30 tahun setelah eh, Yesus itu disalib begitu ya. Nah, Sirah Nabawiyah itu 100 tahun jaraknya gitu ya dan kalau kita mau membayangkan ya seberapa ini ya jarak waktu itu bisa ini ya berefek ya terhadap perspektif kita ya. Kita lihat aja sejarah Indonesia ya misalnya tahun 1965 sampai sekarang masih kabur ya. Ya memang nggak semua segmen sejarah itu punya punya signifikansi dan punya apa kontroversi tersendiri ya, tapi di sejarah Indonesia aja ya. Dan Indonesia ini kan negara yang umurnya relatif muda gitu ya. Tahun 1965 kalau kita baca buku sejarah kita aduk-aduk aja Gramedia ya siapa sejarawan Indonesia yang paling canggih gitu ya. Terus lihat tahun 1965 apakah kita jadi jelas kayaknya enggak. Tahun 98 juga gitu. Ya di sejarah Indonesia itu ya ada kerusuhan besar. Itu sebenarnya siapa sih yang bersalah gitu ya. Apa yang terjadi dan lain sebagainya juga nggak jelas. Padahal itu jaraknya ya masih within 100 tahun gitu ya. Nah gimana kalau 100 tahun lebih ya. 30 tahun itu juga udah agak repot karena beda generasi ya. Jadi kalau saya bahas tahun 98 ya sama mahasiswa-mahasiswa UPH gitu ya misalnya katakanlah ada kuliah leadership atau apa kita bahas literatur soal itu ya. Itu juga yang generasi sekarang udah nggak tahu ya. Karena nggak mengalami, cuman mereka diceritain dari orang tuanya tahun 98 ya. Awas lu kita genting banget ya tahun 98 itu ya.
banyak pembunuhan yang terjadi ya. Terus kan sekarang Fadlizon karena Menteri Kebudayaan bilang pembunuhan apa? Mana yang sistematis? Mana buktinya? Gitu. Itu kan cuma cerita-cerita doang gitu ya. Terus ada yang sakit hati gitu ya karena jadi korban gitu ya. Misalnya tahun 98 keluarganya gitu misalnya ya. Sehingga perang kebudayaan dan perang sejarah itu masih masih berlanjut begitu ya di dalam sejarah Indonesia dan Bapak Ibu bisa ya merasakan seberapa komplikasinya sejarah begitu ya. Nah, jadi secara akademis ya, baik Muslim scholars maupun yang Kristen ya, kalau bahas sirah nabawiyah itu mengakui sih, karena dari teks tertulis yang kita warisi ya, ada jarak tertentu ya yang 100 tahun lebih. Sehingga kalau Bapak Ibu bilang, bukankah itu semacam circular argument ya, bahwa sejarah itu ditulis untuk mengkonfirmasi Quran dan mengkonfirmasi tradisi Islam sendiri. Kalau buat scholars yang belajar, mereka akan bilang iya, baik scholars Islam maupun scholars Kristen, ya yang belajar ya. Tapi buat yang awam itu mungkin jadi shock, gitu. Loh, kok gitu ya sebenarnya begitu ya. Nah, tapi di kekristenan ada problem serupa juga ya, karena kan itu tadi ya apa eh, teks pertama ditulis sudah 30 tahun ya, walaupun jaraknya lebih dekat sih ya 30 tahunan. Tapi kalau kita mau lihat total scripture kita ya, itu terkodifikasinya jadi di tangan kita itu kan 1000 tahun lebih. Kalau kita mau menghitung PL sebagai bagian juga dari kitab suci, kita konsekuen lah ya. Masa kita mau buang PL ya itu bidat kalau berusaha buang PL gitu ya, nggak mungkin gitu ya seminarian ya. Kalau kalau Bapak Ibu diam-diam meyakini PL nggak usah ada di dalam Alkitab kita, nanti Bapak Ibu dikeluarin dari seminari gitu ya misalnya ya. Karena itu bidat abad kedua itu Marcion ya yang udah seluruh gereja itu udah menolak itu gitu ya. Nah, jadi kalau Alkitab Kristen aja ya itu 1000 tahun lebih kodifikasinya ya. Jangan heran kalau Bapak Ibu itu baca teks-teks asli terus ada varian. Nah, ini juga syok ya di kelas-kelasnya Pak Philip karena Pak Philip kan ahli ya sampai ke Biblika ke bahasa asli terus syok gitu ya. Nah, gimana ya Pak ya? Kalau Ambrose bisa ngutak-ngutik teks asli gitu ya. Bukankah Chicago Statement Inerrancy itu bilang ya bahwa teks itu sampai kepada kata terkecil itu diilhami Tuhan. Nah, ini kok si Ambrose ya yang terilhami gitu ya terus kutak-kutik ya karena mentang-mentang dia kaisar besar kali ya gurunya Agustinus dia boleh kutak-kutik kah gitu ya. Nah, tapi kan Pak Philip akan bilang kan nggak ada efeknya gitu ya. Pak Budianto Lim juga bilang efeknya apa gitu ya. Nah, tapi kan tetap seminarian tuh shock gitu ya. Tapi kalau kita sadar historical ya dan nggak mencoba dikotomi ya terhadap sejarah dan teologi ya, semua agama perkembangannya gitu. Tekstual varian itu biasa ya bahwa teologi itu nggak statis dan apa juga ikut di dalam perkembangan sejarah itu biasa juga ya karena teologi itu nggak hidup di dalam vakum dan kalau kita meyakini Tuhan itu inkarnasi ya di dalam sejarah sehingga umat itu bisa mengenali wajahnya ya di dalam sejarah juga embodied di dalam realitas gitu ya bukan di dalam vakum dan abstraksi konseptual apa yang apa diyakini oleh seminarian saja begitu ya maka kita tuh nggak boleh dikotomi antara yang sejarah sama yang teologi sebenarnya gitu ya tapi kesadaran itu kadang-kadang baru terjadi kalau kita itu belajar gitu ya sehingga yang awam itu selalu shock gitu ya buat yang scholars yang belajar sih enggak gitu ya ya Bapak Ibu membiasakan diri aja ya sama shock-shock itu gitu ya terus lama-lama kalau sering kesetrum terus tahan juga kali kalau disetrum gitu ya asal jangan tinggi-tinggi tegangannya gitu ya. Nah itu mungkin ya beberapa komentar ya ada pertanyaan nggak sejauh ini dari Bapak Ibu atau komentar juga boleh kalau kalaupun bukan pertanyaan. Oh ya tadi ada komentar dari Bu Ella ya. Eh, Salah satu texting yang saya paling nikmati ya adalah yang ditulis Bu Ella ya kali ini ya. Karena Bu Ella itu waktu menginterpretasi ya tulisan tentang sejarah itu ya tiba-tiba menangkap narasinya juga terus memaknai gitu ya. Ini ya coba saya bacakan beberapa paragraf ya. Jadi dalam bacaannya inti argumennya adalah Islam bertumpu pada tauhid ya, keesaan Allah dan kenabian sebagai fondasi
iman. Terus kan ada koneksi kepada historical reality-nya ya. Tauhid dipaparkan bukan sekedar doktrin teologis tetapi sebagai respons historis ya terhadap konteks politeisme Jazirah Arab. Karena itu konsep la ilaha illallah itu ya dilihat sebagai pernyataan teologis sekaligus koreksi sosial keagamaan. Jadi dua-duanya dikonfirmasi ya, nggak berusaha dikotomis begitu ya. Kalau dikotomis kadang jatuhnya jadi ambivalen ya. Either orang yang ngomong sejarah dibilang kamu reduksionis atau yang ngomong teologi dibilang kamu terlalu teologis gitu ya. Nah, terus Bu Ella ini lanjut ya. Di sisi lain kenabian dipahami sebagai cara Allah menyatakan kehendaknya kepada manusia. Muhammad ditempatkan dalam rantai panjang para nabi namun sekaligus sebagai nabi penutup yang menyempurnakan wahyu sebelumnya. Selain itu disoroti juga bagaimana peran Muhammad berkembang dari figur religius di Mekah menjadi pemimpin sosial politik di Madinah. Nah, ini standar sih dalam pemahaman tradisional Islam ya. Terus ada analisisnya nih, analisisnya pemaknaannya ya. Jadi waktu membaca tauhid, konsep ini tidak berhenti hanya sebagai pernyataan Allah itu satu ya, tetapi mengarah ke cara manusia menempatkan sesuatu sebagai pusat hidupnya. Ya, jadi apakah pusat hidup itu Allah atau yang lain? Gitu ya. Itu tauhid itu tadi. Itu adalah Shema Israel ya. Hear O Israel, or apa, the Lord our God, the Lord is one. Ya itu kan tauhid juga tuh sebenarnya. Itu ada di perjanjian lama gitu ya. Sehingga dengan kata lain, waktu ada orang kaya muda datang ke Yesus ya, terus tanya, bagaimana saya memperoleh hidup yang kekal? Terus Yesus mengutip bagian itu juga yang dipahami oleh tradisi Yudaisme ya. Dengan kata lain, Yesus bilang juga, pusat hidup kamu itu apa? Allah atau bukan gitu ya. Tapi kan orang kaya mudanya jumawa gitu ya. Terus bilang, itu kalau kalau soal jangan berzina, jangan mencuri itu saya udah dari kecil Tuhan. Apalagi yang lain ya. Oke kata Yesus, kalau kamu mau sempurna jual seluruh hartamu ikut aku gitu ya. Nah, di situ kan sebenarnya Yesus tuh konsisten ya, mengutip Shema, terus bilang, nah kamu apakah kamu sadar ya ilah kamu itu harta kamu gitu ya. Jadi Yesus itu ngomong hal yang sama ya berkali-kali gitu. Tapi baik orang kaya muda itu maupun orang Kristen zaman sekarang yang baca perikop itu ya sama-sama nggak paham. Ya, mungkin seminarian juga nggak paham ya kalau Bapak Ibu khotbah bagian itu mau mau khotbah apa coba gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu belajar sistematik teologi balik-balik lagi ke sola fide, sola scriptura gitu-gitu ya. Terus kita sola scripturanya lip service juga gitu ya karena ada perikop itu kita nggak bahas secara bagaimana Yesus memaknainya ya, tapi bagaimana tradisi kita membaca itu gitu ya. Which is okay juga ya, mungkin lebih diterima begitu ya di gereja gitu ya. Kalau khotbahnya kayak Pak Yason nanti nggak diterima ya, terus masuk blacklist sana sini gitu misalnya ya. Ya, tapi ada juga yang mengagumi gitu misalnya ya. Nah jadi apa dan postingannya Bu Ella itu berhasil ya menangkap itu ya, either dari AI atau bukan ya. Tapi kan kalau Bapak Ibu katakanlah bergaul sama AI, Bapak Ibu juga perlu selektif ya. AI itu bagaimana di promptingnya, terus bagian mana yang Bapak Ibu mau aksentuasi dan artikulasikan ya. Dan kelompoknya Bu Ella itu berhasil ya memaknai itu ya. Dan walaupun Pak Agustinus itu bilang, saya baca Sirah Nabawiyah dari Pak Bambang ini kok kayak nggak ada makna rohaninya gitu ya, kayak agak kering gitu ya. Ya mungkin saja ya demikian ya karena itu tradisi yang asing buat kita ya, tradisi Islam. Dan mungkin Pak Bambang itu dalam ruang yang sangat singkat ya, berusaha secara sangat cepat ya me, apa menjabarkan seakurat mungkin pemahaman tradisi Islam ya. Dan Pak Bambang itu masih spending time dengan sangat disiplin ya, sebut haditsnya, sebut bagian surah yang mana ya yang berargumen itu sehingga Bapak Ibu dapat gambaran yang lengkap gitu ya. Terus abis itu memaknainya gimana? Terus orang Kristen bingung gitu ya. Dan Bu Ella itu menjawab kebingungan itu. Ya karena memang itu lahir dari tradisi yang berbeda sih yang mungkin orang Kristen bisa bingung waktu waktu baca ya. Sesungguhnya orang Kristen kalau baca tradisi, misalnya baca imamat aja, itu kitab suci langsung ya. Terus Bapak Ibu lihat ya, itu ngapain ya detil-detil sejarah ritual di bait suci itu gimana ya? Bukan bait suci udah dihancurkan ya, udah nggak relevan lagi buat kita.
Terus kita kalau pas saat teduhnya dapat ayat itu atau harus khotbah sama ayat itu juga kita langsung pusing ya. Apa ini ya? Mengapa saya nggak mendapatkan makna rohaninya begitu ya? Nah, tapi ya mungkin makna rohani yang paling mendasar ya, yang nggak dipahami juga oleh orang Kristen kontemporer lagi ya, adalah yang ditulis Bu Ella itu, bahwa pemahaman doktrinal itu bukan kognitif semata, melainkan embodied. Ya, pertanyaannya terhadap tauhid itu bukan secara doktrinal kamu paham tauhid atau enggak, karena mungkin itu sesuatu yang transenden dan mungkin kita sebagai manusia tetap sulit paham. Ya, seperti yang ditulis oleh kelompoknya Bu Regina ya, orang Kristen sebenarnya sulit paham Tuhan juga, cuman merasa bisa paham aja. Ya, sama seperti saudara-saudaranya Muslim gitu ya. Nah, tapi pemaknaannya adalah pertanyaannya kadang-kadang ada di subteks arti rohaninya. Pusat kehidupan kamu itu apa? Allah atau bukan? Gitu ya. Dan baik yang Islam maupun yang Kristen mempertanyakan itu. Hanya apakah kita masih bisa mendengar suara pertanyaan itu atau sebenarnya kita kita sendiri sudah kabur. Kita udah nggak mampu lagi menangkap suara kenabian yang itu. Dan kalau kita gagal menangkap itu, pas kita mau khotbah, kita nggak bisa menggemakan lagi juga di mimbar. Kita cuman main ini aja rutinitas mimbar kita aja gitu. Ya makanya mimbar itu tempat yang sangat berbahaya ya buat Bapak Ibu ya. Dan menjadi sangat baik juga kalau Bapak Ibu agak takut ya naik mimbar di STRI itu ya, karena ada mata-mata yang mengobservasi begitu ya, sehingga Bapak Ibu lebih bisa menghayati ya, mimbar itu tempat yang sakral ya. Jangan main-main naik mimbar ya, karena Bapak Ibu berusaha menggemakan lagi suara-suara kenabian tertentu ya. Dan kalau Bapak Ibu gagal mendengarkan itu, mungkin suara yang muncul tuh agak sumbang gitu ya. Ya, tapi kalau mau lebih generous yaitu sarana latihannya Bapak Ibu sih. Ya, tapi takut dengan mimbar itu mungkin juga mencerminkan takut akan Tuhan ya, yang baik juga buat latihan kita. Ya. Ada komentar, pertanyaan Bapak Ibu? Nah, mungkin satu satu ini lagi ya, satu komentar lagi terhadap texting Bapak Ibu yang menurut saya cukup penting ya. Mungkin di dalam banyak beban diskusi yang lain kadang-kadang terabaikan ya. Saya ingin angkat nih dari Bu Hesti nih, karena ini sudut pandang perempuan ya. Dan bersyukur juga di kelas ini banyak perempuannya, karena biasanya di dalam dunia yang patriarki ya sudut pandang perempuan itu terabaikan gitu ya. Apalagi perempuan-perempuannya dididik juga menjadi patriarki ya di dalam dunia yang penuh laki-laki gitu ya. Terus berkhotbah juga pingin jadi seperti laki-laki gitu ya. Jadi suara perempuan itu selalu terabaikan gitu ya. Nah, ini problem ini ya. Di dalam teksnya Pak Bambang Ruseno ya, ada bagian di mana Pak Bambang itu secara eksplisit bilang waktu Muhammad menikahi Siti Khadijah ya itu bukan dorongan nafsu ya, melainkan semacam apa upaya ya, bagian dari keimanan yang mengusahakan perubahan sosial, memberi simpati dan perlindungan kepada eh, janda-janda ya, terutama sahabat ya yang muncul dalam konteks peperangan dan lain sebagainya ya. Nah, ini menurut Bu Hesti ya, di dalam era yang modern kayaknya sulit diterima ya, nggak masuk akal gitu. Bukannya kalau mau simpati katanya ya udah bantuan ini aja, bantuan tunai langsung gitu ya, karena itu yang lebih bisa diterima lah sebagai kepedulian sosial. Kalau dinikahi bukannya nanti ada problem lain begitu ya. Nah, ini suara yang sangat modern ya, sensitif juga menangkap semacam pergeseran budaya begitu ya terhadap gimana memaknai eh, apa catatan sejarah begitu ya, dan sensitivitas terhadap isu-isu kewanitaan gitu ya. Jadi ini saya mengapresiasi nih karena suara-suara yang semacam ini terlampau jarang kita dengar ya. Nah, gimana ya memandang bagian itu ya. Jadi di dalam budaya yang patriarki ya, karena kita di dalam era yang sangat modern ya, mungkin kita nggak bisa memahami lagi gitu ya. Tapi di budaya yang patriarki ya, perempuan itu benar-benar tidak masuk hitungan loh. Ya, karena ya, ini saya mau coba angkat ya. Kalau Bapak Ibu berusaha bayangkan ya, hak suara perempuan itu ya, ini kalau Bapak Ibu cari aja di Wikipedia, kapan sih perempuan itu boleh voting ya, boleh ikut pemilu ya? Itu belum gitu lama juga, itu abad ke-19 loh, tahun 1866. Jadi ini sangat sangat modern. Sebelumnya pokoknya
perempuan itu nggak masuk hitungan, nggak punya hak gitu ya. Sehingga kalau kalau misalnya Bu Hesti itu bilang ya, loh bukannya boleh ya dibantu bantuan tunai langsung aja ya, kasih uang aja, bukan itu lebih konkret gitu ya. Nah masalahnya kalau kalau budaya patriarki itu nggak boleh ya, perempuan itu dapat warisan, punya hak terhadap harta, itu selalu adalah yang mengelola harus laki-laki ya. Nggak ada jalan keluar sama sekali loh. Sebenarnya di dalam budaya yang semacam itu. Loh, voting aja nggak boleh. Ya menentukan nasib pemerintah, padahal pemerintah yang bikin kebijakan juga ya. Apakah akan pro family, pro perempuan, atau cuman kebutuhan hak laki-laki aja yang penting gitu ya. Itu belum boleh sampai abad ke-19. Bahkan di era modern ini sekalipun ada negara-negara yang tetap perempuan tuh nggak boleh voting. Ya ini misalnya dicatat juga di Brunei, di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab ya, dan di Vatikan. Ya jadi karena yang boleh memilih paus itu kardinal, wanita itu nggak boleh diangkat sebagai kardinal, maka perempuan nggak boleh pilih paus, dan paus nggak boleh perempuan. Ya jadi gereja aja ya misalnya kesulitan ya keluar dari tradisi yang patriarki, terutama secara spesifik gereja gereja Katolik Roma gitu ya. Tapi yang Protestan sama aja ya. Berapa banyak gereja yang bilang perempuan nggak boleh ya jadi pendeta gitu ya, atau berkhotbah juga di mimbar nggak boleh ya. Lantas Bapak Ibu yang seminarian yang latihan homiletik habis-habisan gitu ya, hermeneutik habis-habisan, terus mau mau apa gitu ya? Nggak boleh lu khotbah gitu ya. Jangan jadi pendeta lu karena itu dilarang gitu misalnya gitu ya. Nah, di dalam budaya yang patriarki nggak memberi kesempatan semacam itu, Bu. Jadi apapun gitu ya nggak bisa masuk gitu. Dan kita nggak bisa membayangkan lagi ya kalau kita di era modern ini mungkin dunia yang semacam itu. Tapi dunia yang semacam itu kalau Bapak Ibu nilai itu mengerikan ya, sisa bayangannya masih ada sampai sekarang nih. Ya sehingga kalau Bapak Ibu punya minat ya terhadap teologi feminisme begitu ya, ini juga hal yang harus kita upayakan sebagai teolog ya, bahwa teologi itu membebaskan yang tertindas. Karena kalau Bapak Ibu meyakini bahwa reformasi itu semper reformanda dan ingin meneladani Paulus juga yang memihak kepada yang lemah, gitu ya, ini menjadi bagiannya di dalam tugas teologi kita dan suara kenabian yang kita berusaha dengarkan. Ya, sehingga saya itu agak agak feminis ya, harus saya akui ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau apa me- apa label yang buruk ya terhadap feminisme, ya saya termasuk ya. Cuman saya sebagai feminis tuh nggak pernah jadi feminis yang cukup baik ya, karena saya nggak bisa memahami ya derita yang perempuan gitu ya. Saya ini feminis yang buruk gitu ya, dan suara-suara feminisme yang asli itu butuh lahir ya dari memang yang menghayati gitu ya. Jadi dan saya itu eh, meyakini ya bahwa kalau di dalam masyarakat itu dua-duanya boleh berkontribusi, baik yang wanita maupun perempuan gitu ya, maka masyarakat kita tuh jadi lebih baik. Saya truly meyakini itu ya. Dan kalau perempuan itu mau dilarang khotbah ya, dilaranglah bukan karena gendernya, tapi karena dia emang nggak bisa khotbah, khotbah dia jelek ya, memecah jemaat terus gitu misalnya ya, atau bahkan sesat khotbahnya dia, ya oke lah kalau itu dilarang gitu ya. Tapi yang khotbahnya jelek yang laki-laki kan juga banyak ya. Ya udah, jangan dikasih khotbah juga gitu ya. Dan jangan jadikan gender sebagai alasan ya untuk melarang orang itu khotbah atau enggak ya. Memang Tuhan kasih ya karunia khotbah cuma buat laki-laki ya, yang perempuan juga ada loh. Pengkhotbah pengkhotbah favorit saya banyak yang wanita. Karena yang wanita kalau dia sadar ya, dia keluar dari cengkraman patriarki itu, dia berkhotbahnya stylenya beda banget ya, dan bisa menyentuh area-area yang laki-laki itu gagal menyentuh. Laki-laki itu kalau khotbah kan kognitif. Ya yang disentuh adalah kalau kamu jadi paham ya, maka kamu beriman gitu. Loh, apa iya begitu ya? Ya enggak gitu ya. Tapi kalau wanita yang khotbah ya, tiba-tiba kalaupun Bapak Ibu nggak paham ya, Bapak Ibu tuh merasa saya pingin loh cinta Tuhan. Saya pingin loh cinta sesama gitu habis denger khotbah itu. Saya sih sebenarnya nggak terlalu paham ya, tapi saya ingin cinta Tuhan loh gitu ya. Dan menurut Yesus itu adalah hidup yang kekal gitu ya misalnya ya, bukan karena paham gitu ya. Nah, jadi siapa yang membawa orang ke surga lebih banyak ya, wanita mungkin ya. Kalau wanita itu konsekuen terus bisa berhasil keluar dari cengkeraman patriarki gitu ya. Jadi ini termasuk apa komentar yang cukup penting ya dari Bu Hesti. Makasih ya udah berupaya dan memberanikan diri posting yang itu ya.
Oke, oh kita udah overtime banyak ya, karena tadi mulai agak telat juga. Tapi kalau Bapak Ibu ada komentar atau pertanyaan silakan. Pertanyaan, komentar Bapak Ibu. Ini kebetulan berimbang kali ya yang wanita sama yang laki-laki ya. Jadi saya terus mengharapkan ada texting-texting yang semacam itu ya. Kalau muncul dari wanita baik sekali, kalau muncul dari laki-laki baik juga ya. Dan mudah-mudahan society kita lebih baik ya kalau lebih banyak yang berani menyuarakan yang semacam itu. Hmm. Dan Pak, ya silakan pertanyaan. ya, eh, saya kecilin karena aslinya domba juga kan. Iya. Oke, eh, apa kita bisa ngomong bahwa tauhid itu juga mirip seperti ini ya, kayak karena ketika dalam pembacaan tuh menemukan bahwa ada kesan ini ya, apa untuk mempersatukan eh, masyarakat gitu ya, yang banyak gitu, bisa seperti ya dikatakan sebuah apa ya bukan saya sebuah negara gitu ya, kayak Bhinneka Tunggal Ika dan juga yang punya Amerika yang apa ya semboyan mereka gitu. Jadi itu juga seperti alat ya pemersatu bangsa atau mungkin ini ya politik ya sebenarnya. Bisa dibilang demikian ya karena eh, kadang-kadang di dalam perkembangannya komunitas agama itu perlu rambu-rambu ya, perlu pagar-pagar yang dikodifikasi menjadi pemahaman-pemahaman tertentu begitu ya. Di dalam pemahaman tradisi Yudaisme kan juga gitu ya. Tiga pagar yang disebut oleh Paulus adalah sunat, sabat, dan hukum makanan. Ya, terus Paulus menegur Paulus dengan sangat keras ya bahwa Paulus itu ya di kitab Galatia ya, Galatia 2, eh, Petrus ya, itu Paulus pakai kata munafik ya. Agak keras ya kata yang dia pakai ya bahwa Petrus itu tadinya kalau nggak ada orang dari yang apa kelompok Yakobus itu yang dari Yerusalem dia makan sama orang kafir. Tapi begitu ada kelompok Mahasuci itu hadir ya, Petrus tuh undur diri ya. Malu-malu makan sama yang kafir gitu ya karena begitu makan kan kelihatan makanannya beda ya, yang kosher sama yang haram gitu ya. Sehingga Paulus tuh menegur ya bahwa Petrus tuh munafik ya. Saya sih menduga Paulus sama Petrus itu sahabat karib ya, makanya dia nggak ragu-ragu ya pakai kata yang sangat keras menegur Petrus begitu ya. Padahal ke rasul-rasul super yang ada di Yerusalem, Paulus nggak mau sebut nama bahkan gitu ya. Jadi kalau dia sampai sebut nama, terus pakai kata yang keras, mungkin dia sahabat baik. Dan Petrus itu orangnya baik ya dan menerima dikritik ya. Berapa banyak ya eh, rasul murid pertama Yesus begitu ya misalnya ya. Terus dikritik nih sama Paulus ini siapa gitu ya. Farisi yang bukan murid begitu ya. Cuman ketemu Yesus ke jalan ke Damsik aja berani kritik-kritik loh. Kalau mau jumawa kan Petrus akan bilang saya ini loh murid pertama, kamu siapa gitu ya. Tapi Petrus orangnya baik ya. Terus Paulus mungkin bersahabat karib ya sama Petrus gitu ya. Sehingga interaksinya jadi kayak gitu. Nah, di dalam tradisi Paulus, jadi kodifikasi itu, labeling itu, pagar-pagar itu termasuk yang dikritisi. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau mencermati, ya karena Paulus itu berusaha eh, mencapai lagi kepada inti spiritualitas itu sebenarnya apa? Apakah itu sekedar label-label itu saja? Ya, jadi seolah-olah kalau kita udah ngomong sola scriptura, sola fide, ineransi, apa kita udah menghayati keagamaan itu, atau ada yang lebih mendalam dari hal-hal itu begitu ya. Dan itu yang diincar Paulus ya. Makanya kalau Bapak Ibu dengerin khotbah Pak Yakub ya, yang kadang juga membuat ini ya, membuat shock ya, banyak kalangan gereja gitu ya. Kok ini ya, orang disuruh nggak boleh menginjili katanya gitu ya. Karena menginjili itu tingkah laku agama aja gitu. Itu iman yang asumtif begitu kan. Istilahnya Pak Yakub terus orang shock gitu ya. Jadi ada Taurat lama yang dikritisi Paulus, ada Taurat baru begitu ya yang kamu sekarang hidupi begitu ya. Orang Kristen ini loh gitu ya. Nah, itu shock lagi kita. Ya, tapi jangan-jangan itu kali sampai reformanda gitu yang orang Kristen sendiri nggak paham dan apalagi orang reform ya. Yang paling nggak paham ya orang reform karena orang reform itu yang merasa kita ini udah sampai, kita ini udah selesai gitu ya. Kalau kelompok yang lain kan kadang nggak jumawa gitu ya, tapi yang reform ini berhasil ya
meresmikan diri sebagai kelompok yang paling benar gitu ya. Nah, Paulus nggak seperti itu, Calvin nggak seperti itu, Pak Yakub nggak seperti itu, Pendeta Yason nggak seperti itu. Terus ini menjadi tugas kita juga ya, bagaimana berteologi yang sensitif terhadap hal-hal itu, terus berhasil menyajikan suara alternatif ya. Kalau Bapak Ibu menjadi teolog beneran juga yang terlatih gitu. Ya. Terima kasih Pak Dogat udah highlight bagian itu. Nah, kita udah sangat overtime dan sedikit lagi akan mengganggu jadwal makan siang kita, jadi kita harus selesai di sini. Terima kasih ya Bapak Ibu untuk perhatiannya.